Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta ini. Kelihatannya pertarungan memasuki babak yang baru ya, antara persaudaraan alumni 212 melawan Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita lihat ya, ada di wartaekonomi.co.id, masuk suara mudik, batu mudik. Maklum penonton ya, penonton Sanjolali ini di ruang tamu ya, ada orang masak, ada burung, ada suara batu, macam-macam suara. Moga-moga sebentar lagi masuk suara tokek. Judulnya macam-macam suara motor, suara GoFood, macam-macam. Bikin begidik, kecurigaan PA212 nggak main-main. Jenderal Dudung disinyalir terlibat. Jangan serius, hidup sekali, udah pusing 2 tahun orang susah kerja itu. Saya juga pusing ngurusi gerobak saya nggak jalan. Selasa 8 Februari 2022 1944, ini ada gambar Jenderal Dudung, foto antara. Kita bacakan ya, kita tutup dulu. WE online, WE itu apa sih? Warta Ekonomi Online Jakarta. Suara motor sekarang masuk. Maklum ya, ya inilah kita jadi YouTuber tuh ya, tampil apa adanya dengan alat-alat apa adanya. Itu liatin bunyi suara masak tuh istri saya. Ya kedengeran bunyi goreng apa itu, umi. Persaudaraan alumni PA 212 terang-terangan mengaku curiga dengan keterlibatan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam mengkriminalisasi ulama. Dudung disinyalir mengkriminalisasi ex Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Ini sombong amat sih Warta Ekonomi, nggak nulisnya nggak pakai Habib, kenapa sih? Mahal bener. Saya tambahin ya, Habib Rizik Syihab dan penceramah kontroversial. Nah ini orang-orang yang benci nih, dia nulis hanya Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith gitu loh. Siapa sih wartawannya? Saya lihat nggak ada yang nulis, jin yang nulis. Ditulis dong, kredit itu antara Hafiz Mubarak, masa news nasional tuh nggak ada yang nulis. Belajar bertanggung jawab, wartawan ngumpet ya kan. Kedua orang ini sekarang sedang meringkuk di penjara karena berbagai persoalan hukum yang menjerat tuh. Nulis aja salah, menjeratnya 2 kali. Meringkuk di penjara, ya nggak mau ringkuk kan begini. Bahasamu itu meringkuk. Kecurigaan persaudaraan alumni 212 ini kayaknya gaya bahasa saya jangan seperti Refli Harun, memang harus begini aja lah. Refli Harun tuh orang pinter, bahasanya dingin. Kecurigaan PA 212 ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum organisasi ini, Slamet Ma'arif. Dia mengatakan hal itu untuk merespon pernyataan Jenderal Dudung yang baru-baru ini bilang Habib Rizik dan Habib Bahar Smith tidak akan masuk penjara jika keduanya tidak mengolok-olok pemerintah dan pihak-pihak yang dirasa berseberangan dengan kelompok mereka. Dikritik aja kok marah sampai orang dimasukin penjara. Ini menunjukkan indikasi keterlibatan dalam kriminalisasi HRS. Habib
Rizik Syihab dan HBS Habib Bahar Smith, kata Selamat Ma'arif pada wartawan Selasa 8 Februari. Tidak hanya itu, menurut Selamat, pernyataan Jenderal Dudung yang kembali menyinggung Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith juga mengindikasikan bahwa dirinya sedang menutupi rasa takutnya karena perkara dugaan penistaan agama buntut ucapan Tuhan bukan orang Arab. Ya, memang frase Tuhan bukan orang Arab itu memancing ya kontroversi yang meluas di kalangan masyarakat, sehingga aliansi Habaib dan ulama itu melaporkan ke Puspom TNI AD itu. Seorang kasat dilaporkan, itu berarti memang akhirnya harga dirinya secara psikologis teriris ya, karena dipermalukan ya dalam tanda petik di depan publik ya. Seorang kasat dilaporkan diduga menistakan agama. Luar biasa itu. Baru terjadi seorang KSAD itu dilaporkan ya oleh masyarakat kasus penistaan agama, penodaan agama. Adapun Jenderal Dudung sekarang ini tengah menghadapi tudingan penistaan agama setelah koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama KUHAP apa melayangkan laporan ke Pusat Militer Angkatan Darat Puspomat terkait pernyataan Dudung tersebut. Perkara itu kini sedang diselidiki. Patut diduga dia sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Puspomat yang direspon Panglima TNI Andika, maksudnya, ujar Selamat. Halaman kedua, kita lihat apa isinya. Halaman kedua. Sebagai informasi, belum lama ini Dudung memang menyindir Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith. Ini saya tambahin Habib di sini ya, karena si warta ekonomi itu pelit nulisin Habib ya, nggak ada ikromnya terhadap Habib ya. Meskipun Habib Rizik di penjara, dia orang berilmu, nulis saja disertasi doktor bahasa Arab ya, bahasa Arab yang dibenci oleh pihak-pihak tertentu bahasa Arab. Orang yang membenci bahasa Arab itu otomatis membenci Islam, karena Islam dengan bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana tidak bisa dipisahkannya gula dengan manisnya. Jadi harus hati-hati ngomongin bahasa Arab. Itu menunjukkan orang yang anti bahasa Arab itu orang yang jahil ya, orang jahil terhadap Islam ya. Jahil, iya kan? Jahil. Dan Nabi Muhammad menyampaikan Islam, risalah Islam dalam bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis-hadis bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita membenci bahasa Arab, kecuali orang itu membenci Islam dalam hatinya yang paling dalam, itu dibukakan ya penyakit hatinya karena membenci bahasa Arab. Sebagai informasi, belum lama ini Dudung memang menyindir Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith saat dia menyampaikan isu radikalisme dan berbicara mengenai balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Bahar Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Habib Rizik juga pulang dari sana sudah nggak usah macam-macam. Pulang dari sana itu maksudnya pulang dari Mekah, diisolasi oleh pemerintah selama 3 tahun 7 bulan dan tidak diusahakan pulang. Apakah itu fair? Siapa yang larang dia pulang? Ya pemerintah itu yang menghalang-halangi pulang. Dia pulang dengan usahanya sendiri, kata Habib Rizik. Dan setelah pulang dia dikejar-kejar di kilometer 50, 6 orang pengawalnya dibunuh. Apakah itu layak? Ya. Nggak usah macam-macam, bagaimana diperlakukan secara zalim ya kan. Berbuat yang baik, nggak usah ngata-ngatain ya. Kalau nggak boleh ngata-ngatain, jangan dibunuh dong ya nggak. Nyawa ditembak sebanyak 19 butir peluru untuk 6 orang. Di mana sikap keperwiraan itu kalau berdiam diri terhadap pembunuhan yang sewenang-wenang yang dibunuh oleh Polda Metro Jaya ya nggak? Coba kalau Habib Rizik, Habib Bahar Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Habib Rizik juga pulang dari sana, sudah nggak usah macam-macam, berbuat yang baik,
nggak usah ngata-ngatain. Ya kalau masa ngata-ngatain dibalas dengan pembunuhan, wah ya kan, ujar Dudung di Mabes TNI AD Jakarta. Sudah jadi apa yang terjadi dalam diri kita kalau itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain, ya kan? Kalau tidak baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu saja, pasti ada balasannya. Tambahnya memungkasi. Ya, moga-moga ya perseteruan umat Islam dengan Jenderal Dudung Abdurrahman itu berakhir dengan keindahan, ya, yang saling menghargai dan tidak begitu jumawa karena memiliki kekuasaan yang hanya sementara. Kekuasaan itu muncul karena adanya surat keputusan yang dibuat oleh atasan dari Jenderal Dudung. Setelah itu, setelah Allah cabut kekuasaan itu, maka dia tidak memiliki kekuasaan lagi dan tidak mempunyai kewenangan lagi, dan belum tentu ucapan-ucapannya itu akan sama dengan ucapan orang yang memiliki kekuasaan. Semoga negeri kita dianugerahi, ya, para pemimpin yang lebih wise, ya. Lebih wise itu maksudnya lebih wise, lebih bijaksana, ya. Saling menyayangi, jangan merasa paling benar sendiri, ya. Orang yang punya kekuasaan itu, menurut Rasulullah, kekuasaan itu menjadi penyesalan dia di akhirat nanti. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercua di Semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.